S2 bab 62, ngaku? Pertanyaan yang membuat Manuel, Badai dan Bumi jadi mendongak menatap Fellows yang dengan santai meletakkan gelas susu itu di atas meja. Dan seperti tak terjadi apa-apa, Fellows menjatuhkan pantat di kursi dengan tangan yang menyelipkan rokok ke bibir. Tiga cowok yang syok ini saling adu tatap, kayak lagi ngomong melalui tatapan mata. Bumi menyodorkan handphone milik Fellows itu di atas meja, dekat gelas susu. "Gak bisa buka gue. Ada sandinya," katanya, sok santai padahal di dalam kepalanya sana udah gregetan pengen ngunyel-unyel Fellows. Fellows mengepulkan asap melalui mulut cukup kasar. "Udah lama gue gak pakai sandi kok," ngomongnya. Dia mulai meraih handphone itu dan mengusap layarnya. Spontan kedua mata melebar melihat wallpaper yang sudah mengatakan kalau ini bukan handphone miliknya. Dia membalik handphone, menatap casing yang berwarna hitam dan sama persis seperti handphone miliknya. Detik kemudian dia mengangkat wajah, menatap ketiga temannya yang menatap anarkis tanpa kedip. Fellows menatap ke lain arah, menghindari tatapan teman-temannya dengan hati yang merutuki diri sendiri. Tangannya bergerak menggaruk sisi kepala. Astaga, kenapa gue bisa nggak tahu kalau ini HP-nya Zira? Arg! Bisa-bisanya dia salah ngembaliin handphone. Batinnya tak bisa tenang. "Gak ada yang mau lu jelasin?" Badai melirik Fellows yang kembali menyesap rokoknya. Fellows melirik, dia terlihat salah tingkah. "Cekaka, jelasin apaan?" "Oh, ada chat masuk tadi. Kelihatan tadi di bar depan." Bumi menyahuti. Manuel mengangguk sembari melirik tajam Fellows. "Dari Kakanda," katanya mengimbuhi. Dengan cepat Fellows kembali menekan tombol di sisi kiri, mengusap layar yang memang ada kunci sandinya. "Anjir!" umpatnya melihat nama kontak Kakanda muncul di notifikasi. "Behaha, anjir! Kakanda!" Badai meledek setelah terbahak. "Kalah lo, Bu! Dia lo, udah kakandaan!" Bumi menyelangkan kaki ke kakinya yang sebelah. "Fel!" panggilnya. Fellows melirik sebentar, dia mengangkat gelas susu dan meneguknya. "Apaan sih? Gue nggak ada apa-apa juga." Dia mengelak. Manuel mencibirkan bibir. "Nggak ada, Mi, katanya nggak ada apa-apa, tapi HP-nya aja gambar motor putih lisping." "Motor siapa itu, Mi?" Lo pernah pakai motor itu kan, Bu?" Si Badai menimbrung menatap ke Bumi yang memang pernah pakai motornya Zira sekali. Bumi menganggukkan kepala. "Motor siapa sih, Vel?" "Cuma seorang yang punya motor putih ada pinknya itu." "Cekaka!" decak Fellows, melirik kesal tapi mukanya memerah. "Nemu di Instagram. Gambarnya bagus, gue download jadiin wallpaper." Alasannya. Manuel menahan tawa, tangannya menepuk kaki Bumi yang duduk di dekatnya. Nemu. Mi, dia nemu doang. Nemunya di akunnya siapa, Vel?" Badai yang bertanya dengan muka ngeselin di mata Fellows. Fellows menendang kaki Badai. "Apa sih, anjir?" Dia kembali meraih gelas minumnya, meneguknya lagi. "Pelan-pelan minumnya, Mas. Entar Kakanda keselak." Uhuk. Benar-benar tersendak es susunya. Kalimat ledekan yang Manuel ucapkan berhasil membuat wajah Fellows merah. Malu, salah tingkah dan berakhir keselak yang kayak mencekik. "Lah, keselak beneran dia." Bumi bergumam dengan sunggingan senyum. "Asyu!" umpat Fellows, melirik ketiga sahabatnya yang tertawa memerhatikan dirinya. Dia memasukkan handphone milik istrinya itu ke saku jaket, lalu beranjak berdiri. "Gue cabut. Mau ketemuan sama si Adinda?" tebak Badai. Kedua matanya diketip-ketipin dengan wajah yang amat menyebalkan di mata Fellows. Gue abis ngirim chat. Vel,
Buka Gih! Suruh Bumi, dengan tangan yang masih memegangi handphone milik sendiri. Nggak dengar handphone dia bunyi tapi... Badai menyahuti dengan kening yang berlipat. Ngirim chat apaan, Mi? Tanya Manuel dengan wajah sok kepo. Bumi menahan tawa. Video tungging-tunggingan. Jawabnya dengan berbisik, tapi tetap mampu didengar oleh ketiga temannya. Bahah! Manuel dan Badai tertawa kompak. Kedua mata Veloz melebar melihat ketiga temannya yang tertawa kompak. Wajahnya jelek banget karena ngampet kesel. Badai mengeluarkan HP-nya, mengusap layarnya sebentar dan melirik Veloz dengan wajah ngeselin. HP lo kok nggak dering sih, Vel? Gue telepon ini. Dia menunjukkan layar handphone yang menampilkan sebuah panggilan telepon. Wajah Veloz makin jelek, udah mirip banget kayak buku putih yang ketumpahan cat. Badai menatap layar yang panggilannya ditolak. Wajahnya berekspresi terkejut dengan mata yang kayak mau ngegelinding. Guys, panggilannya di reject, guys. Ngomongnya sok-sok ke Bumi dan Manuel. Mulut Manuel terbuka, mengaga dengan ekspresi yang sama seperti Badai. Lalu melirik Veloz yang diam berdiri kayak patung. Vel, siapa yang reject panggilan dari Badai? Padahal lo nggak pegang HP-nya, enjir. Bumi mengimbuhi. PPVT. Badai sampai membekap mulut melihat wajah pias Veloz yang tak lagi bisa menjawab. Mungkin nggak sih? Si Veloz sudah nggak jomblo? Hah? Wajah imut Bumi berlaga terkejut dengan mulut yang mengaga. Siapa yang jadi pacarnya? Lawannya si Kakanda siapa? Badai menyahuti. Ya Dinda dong, masa Dedek Agia? Manuel melirik Veloz yang beneran mirip patung. Veloz menyentak nafas kasar dengan kedua tangan menekuk di pinggang. Mau kalian apa sih? Tantangannya. Nah! Manuel menepuk meja pelan. Ini nih yang sejak tadi gue tunggu. Dia beranjak dan menarik lengan Veloz. Kita duduk santai sini, Kanda. Manuel nyengir mendapatkan tatapan tajam Veloz. Panggilan khusus itu, El. Jangan sembarangan lambe lo ya. Badai menyahuti dengan kekehan. Bumi menggeser duduknya, lalu Manuel memepet Veloz yang duduk di sebelah Bumi. Badai mengambil satu kursi single dan duduk tepat di depan Veloz. Jadilah Veloz dilingkari dan tak bisa pergi. Lo! Bibir Veloz terkatup dan menunduk menyentak nafas kasar karena Bumi mengambil handphone yang ada di saku jaketnya. Kita bertiga emang gak pernah juara kelas, Cuk. Tapi ya gak bodoh-bodoh amat lah. Bumi memperlihatkan layar handphone yang menampilkan wallpaper motor putih itu. Ini tuh gak perlu dipertanyakan motornya siapa, Vel. Manuel menyahuti. Badai memainkan mata, memberi kode ke Bumi dan Manuel. Kedua tangannya sudah bertaut dengan tampang yang siap menganiaya. Kita dengan suka rela ngebantuin lo nyolo di sini, Cuk. Peluk. Manuel menegakkan duduk dengan tangan yang menepuk satu kaki Veloz. Di sisi kanan sana Bumi juga menepuk kaki kanan Veloz. Woi, kalian! Jerit Veloz. Bumi dan Manuel memegangi tangan Veloz kencang. Bajingan! Umpat Veloz tak bisa bergerak. Dai, buka celananya! Titah Manuel. Badai sedikit mencondongkan tubuh. Tangannya langsung menyingkap jaket dan kaos Veloz. Asyu! Teriak Veloz, cukup menyita perhatian pengunjung warung. Gue ngaku! Gue ngaku! Putusnya, dengan sangat terpaksa. Tangan Badai yang sudah siap melepas kancing celana itu urung. Dia menaikkan satu alis dengan senyum kemenangan. Begitu juga dengan Bumi dan Manuel yang mengendurkan cekalan di kaki dan tangan Veloz.
Lalu ketiganya menatap Veloz dengan tatapan siap mencincang hidup-hidup. Veloz menatap wajah teman-temannya satu persatu lalu menghela nafas dengan rasa malu yang beneran terasa menguliti hidupnya. Iya, itu gambar motornya Zira, katanya setelah menit berlalu. Detik kemudian Veloz memerhatikan wajah teman-temannya yang tak beralih dan tak berubah. Masih ingin menerkamnya. Ya udah, kenapa sih? Katanya, dia yang akan beranjak dari duduk itu terduduk lagi karena teman-temannya menekan kedua bahu serta kakinya. Beneran minta dikocokin nih bocah! Kesal badai karena Veloz tak mau mengatakan penjelasan yang membuat mereka mengerti. Veloz menjatuhkan punggung serta kepala ke sandaran kursi di belakang dengan frustasi. Astaga, Zi. Bisa-bisanya sih lo bikin perkara kayak gini. Huf. Batinnya, pengen nangis. Ini HP-nya Zira? Kesal karena Veloz tak mau bicara, Bumi memilih bertanya sambil mengangkat handphone hitam itu. Ragu, tapi Veloz tetap menganggukkan kepala dengan wajah yang teramat malu. Badai terlihat gemas dengan jawaban Veloz. Ceritain dikit, Mas. Itu gimana handphone dia bisa lo bawa dan dia bawa handphone lo? Jujur saja, otak gue yang sedikit bodoh ini lo adinya nggak nemu. Haham? Hotspotnya mati. Manuel menyahuti. Veloz menghela nafas, tangannya menggaruk tengkuk. Gak sengaja aja. Katanya singkat dan semakin bikin badai pengen meremasnya. Bisa lebih detail nggak sih? Ngap. Beneran ya, lama-lama gue karetin juga tuh mawar hitam lo. Dia menuding tepat pada barang Veloz yang tertutup celana jeans warna hitam. Lo pacaran sama si Zira, Cuk? Tanya Bumi, menatap wajah Veloz serius. Santai Veloz menggelengkan kepala. Terus, itu kakanda apaan maksudnya, Enjir? Badai menodongnya lagi. Gue tahu yang bawa handphone lo si Zira setan parit itu. Bumi kembali berkata. Jangan nyangkal, gue tadi udah telepon dan dia yang angkat. Lanjutnya saat melihat bibir Veloz yang sudah terbuka akan menyangkal. Veloz jadi menghela nafas mendengar kalimat Bumi yang memang nyata dan tidak bisa lagi dia salah. Biarin deh, Bu, dia mau nyangkal apa? Biarin aja nyari alasan sampai ke akar beringin sana. Kesal badai, menatap Veloz jengah. Veloz menarik topi dan mengacak rambutnya yang cepat. Gue emang gak pacaran sama Zira, tapi kita ini suami istri. Uhuk, uhuk. Bumi benar-benar tersendak minuman yang hampir dia teguk. Dia sampai meyerongkan duduk dan terus batuk sampai wajah putihnya memerah. Badai? Dia terpaku dengan mata membulat dan mulut mengaga, tak bergerak. Lalu Manuel menarik lengan Veloz, menatapnya lekat mencari keseriusan. Tangannya bergerak meminta penjelasan dengan bibir yang kelihatan bingung mau ngomong apa. Dirty. HP yang ada di atas meja belakang Badai itu bergetar dengan dering lirih. Gak cuma Badai yang menoleh. Bahkan Manuel pun melirik ke arah layar yang berkedip menampilkan nama kontak kakanda yang sedang memanggil. Badai mengambil handphone itu. Tanpa ragu jarinya menggeser tombol dan menekan menu loudspeaker. Manuel dan Bumi langsung memegangi kedua tangan Veloz serta kakinya. Bersiap menganiaya. Di depan minimarket sini, Zira menatap layar handphone milik suami yang chatnya tidak dibaca. Iya, nggak mungkin bisa dibaca karena handphone miliknya ada sandi yang tentunya Veloz nggak tahu. Kenapa sih lo? Tanya Nathan, menatap curiga ke Zira. Mikkel meliriknya. Lama nggak pernah nongkrong bareng. Kelihatan gak happy banget. Ada apaan sih, Zi? Zira berusaha menyembunyikan kekhawatiran karena tadi sempat mengangkat telepon dari nomor yang kontaknya dinamai Mimi Pri. Sebenarnya nggak mau angkat, tapi penasaran banget karena nama kontak yang aneh itu. Nggak taunya, itu suaranya si Bumi. Zira menggaruk kepala belakangnya.
Gak apa-apa sih. Agak kepikiran aja. Bentar lagi ujian kenaikan kelas. Pengen masuk peringkat 5 besar. Nathan melirik sepupunya yang meneguk minuman teh dari botol langsung. Asal lo gak rajin bolos, tugas kerjain terus. Rajin belajar pas ujian mulai, pasti juga bisa masuk 5 besar. Tergantung kapasitas otak, Naf. Mikkel menyahuti. Derte. Zira sedikit terkesiap ketika melihat ada nama bencana yang muncul di layar handphone. Nomor dengan nama kontak bencana ini melakukan panggilan telepon. Gak mau bikin masalah buat kakandanya, Zira memutuskan menolak panggilan dan memasukkan handphone ke saku celananya. Siapa, Zi? Tanya Mikkel, kepo. Zira menghela nafas sedikit kasar. Vivian. Jawabnya ngasal. Dia sering miss call gitu kalau lagi gabut. Zire menepuk kaki Nathan cukup kencang. Sarinem yang lo maksud, siapa sih? Tanyanya kepo sembari melirik Mikkel yang langsung menatap tajam. Mikkel menuding wajah Nathan penuh peringatan. Main rahasiaan! Zira menjambak rambut depan Mikkel semapai saudaranya itu meringis. Mikkel jadi nabok punggung Zira. Sakit, bego. Nathan terkekeh melihat Mikkel yang teraniaya. Nggak kenal lo, Zi. Dia anak baru di Sri Kandi. Baru masuk 1 bulan yang lalu. Lalu cerita tentang si Sarinem yang bukan nama asli itu berlanjut sampai membuat Zira tertawa lepas. Pulang gue, bentar lagi disuruh nemenin papi badminton. Nathan beranjak dari duduk. Mikkel melemparkan botol minum kosong ke tempat sampah. Dia mentonyor kepala Zira. Gue juga cabut ya? Mau ngaplin Sarinem? Sahut Zira cepat. Lambenya! Tangan Mikkel kembali mendarat di kepala Zira. Siri terkekeh saja. Dia melambaikan tangan mengantar kepergian 2 lelaki yang sejak kecil sudah menjadi teman di setiap langkahnya. Begitu 2 motor gede itu menjauh, Zira mengambil handphone dan mulai mengusap layarnya. Tanpa ragu dia menekan tanda telepon di pojok atas sana, lalu menempelkannya ke telinga. Zira menghela nafas saat tahu jika panggilannya mendapatkan respon. Endea? Panggilnya. Tak langsung ada sahutan di sana. Zira jadi menggigit bibir dengan kepala yang menduga-duga. Haham? Zira diam sebentar, meyakinkan jika ini memang suara Fellows. Kenapa, Zi? Detik kemudian suara Fellows benar-benar terdengar. Zira mendesah kasar penuh kelegaan. HP-nya ketuker, katanya, mengulangi kalimat yang tadi dia tulis di chat. Pasti lo nggak bisa buka handphone gue, kan? Tebaknya. Iya, nggak apa-apa. Kening Zira berlipat mendengar nada suara Fellows yang kayak nggak biasa. Lo di rumah? Enggak. Lagi di luar. Lo yang ke rumah gue? Atau gue ke rumah lo? Mama ada di rumah nggak? Tanya Zira yang berniat mengembalikan handphone. Nggak ada. Agia doang yang di rumah. Oh, ya udah. Gue ke rumah lo. Gue tungguin ya, Endea. Iya. Ziri menarik handphone, menatap layar dengan wajah heran. Kayak aneh gitu sih suaranya. Apakah Anda lagi berak ya? Tanyanya, sama angin lewat. S2 bab 63. S2 bab 63, Papa Aldi. Fellows melirik kesal ke ketiga temannya yang sudah berhasil dapat jawaban, tapi muka ketiganya tetap terlihat tidak puas. Dia merebut handphone yang ada di tangan Badai dan memasukkannya ke saku jaket. Minggir! Katanya dengan kesal sembari menepuk kaki Badai. Sekarang udah tahu, jadi gue nggak perlu lagi sembunyiin semuanya. Bumi masih menatap tak percaya. Sumpah, siapa yang bakalan percaya sih? Mereka itu benci ke Zira, terutama dirinya yang cuma lihat tuh cewek udah berasa kepengen maits.
Vel, kalian berdua. Manuel menghela nafas, menarik lengan tangan Veloz dan membuat Veloz yang akan melangkah pergi itu kembali mendudukkan diri di tempat semula. Jangan pergi sebelum lo jelasin ke kita, cuk! Veloz melirik kesal. Jelasin apa lagi? Elah! Sejak kapan, Vel? Tanya Badai. Veloz mendengus. Pas izin kemarin. Kalian benar-benar menikah? Tanya Bumi dengan amat sangat tak percaya. Veloz mentonyor sisi kepala Bumi, Badai dan Manuel dengan bergantian. Iya, kita resmi suami istri. Katanya lirih, takut ada yang mendengar selain teman-temannya ini. Setelahnya Veloz berdecak dengan tangan mengusap leher belakangnya. Ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Satu alis Manuel terangkat. Emang kita mikir apaan? Veloz menggigit bibir, membalas tatapan Badai yang paling nyebelin. Apaan sih lo? Kesalnya, kaki Veloz menendang kaki Badai yang ada di hadapannya. Badai menarik topi hitam Veloz. Cekaka, sengaja potong cepakeknya, El. Ngomongnya ke Manuel. Nyelamatin diri sebelum ada banjir yang melanda. Manuel menyahuti. Veloz mengacak rambutnya yang cepak. Gue kemarin kecelakaan, anjir. Bumi mencibirkan bibir. Kalau udah nggak bisa dikunci, masih ada cara yang lain. Dia membalas tatapan galak Veloz dengan memelototkan mata. Yang namanya udah janji, nggak akan pernah bisa lo ingkari. Lo mau besok pas di kuburan kita kejar-kejar suruh ngeganti tali pocongnya jadi pita pink pakai bunga matahari. Badai menyahuti. Terima aja lo. Manuel mentonyor si kepala Veloz. Veloz kembali menghela nafas kasar. Pasrah, nggak ada yang bisa dia lakukan. Dia merebut topinya, beranjak dari duduk dan melangkah menyingkir setelah menendang kaki Badai. Tak pedulikan celotehan teman-temannya, Veloz melangkah menuju ke motornya. Lalu pergi meninggalkan warung wifi setelah melirik kesal ketiga lelaki yang berhasil membuatnya jujur. Lo percaya? Bumi menuding Badai, lalu Manuel yang keduanya masih memerhatikan kepergian Veloz. Badai mendesah kasar dengan gelengan kecil. Tapi kenyataannya yang tadi itu emang suara si Zira, cuy. Manuel menyahuti. Mana lebay banget tuh bocah. Badai mencibir. Pakai bahasa kakanda-kakandaan segala. Bumi menerawang, mengingat Zira yang beneran tidak dia sukai. Apa yang bikin Veloz bisa suka sama tuh setan paritiak? Gumamnya. Pokoknya tak terima kalau sahabatnya bisa jatuh cinta sama cewek itu. Gue akui sih, si Zira emang cantik. Ya nggak heran kalau Veloz bisa jatuh cinta sama tuh bocah. Manuel yang menanggapi. Bumi berdecak dengan wajah kesal. Cantik dari mana sih? Kalau gue lihat dia, yang ada tuh cuma wajah nyebelin doang. Kagak ada tuh cantiknya. Badai menendang kaki Bumi. Hati-hati lo. Benci biasa aja. Lo bilang benci begini tahu-tahu nembak si Zira. Huik. Amit-amit. Gue lebih milih jomblo seumur hidup daripada harus terjatuh sama tuh setan parit. Bumi bergidik, menunjukkan jika dia memang membenci Zira. Badai dan Manuel hanya terkekeh saja. Keduanya memilih melengos mengusap layar handphone masing-masing. Pukul 5,3 PM. Motor putih yang Zira bawa berhenti di depan rumah tinggal Veloz. Dia melangkah memasuki teras setelah melepaskan helm. Menekan bel di samping pintu dan dia menunggu respon si penghuni rumah. Kak Zira. Sapa Agia begitu pintu dibuka. Zira tersenyum, menyerahkan plastik warna hitam yang ada di tangan. Buat lo. Agia menerimanya, melirik isinya. Hihihi, makasih, Kak. Ayo masuk.
Tapi Kak Veloz pergi. Zira menganggukkan kepala. Iya, tadi gue udah telepon. Nunggu di sini, boleh, kan? Iya, bolehlah. Mama belum pulang ya? Tanya Zira sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Agia menggelengkan kepala. Mama pulang jam 7 malam. Kalau papa? Tanya Zira, dia mendudukkan pantat di sofa ruang tengah. Agia tersenyum sumbang, kedua bahunya mengedik. Nggak pasti sih. Agia menyimpan es krim dari Zira itu ke kulkas. Dia ikut duduk di sebelah Zira. Elo tadi baru ngapain? Tanya Zira setelah menit berlalu dengan diam. Baru mau mandi, Dia nyengir. Kak Zira mau minum apa? Aku bikinin. Cekaka. Decak Zira, mentonyor bahu Agia. Mandi aja sana. Nanti kalau gue haus, gue ambil sendiri. Agia mengerjap beberapa kali. Beneran gak apa-apa aku tinggal? Haham? Zira mengangguk dengan begitu yakin. Ya udah, aku tinggal mandi dulu ya. Iya, sana. Zira menepuk kaki Agia. Si adik ipar tertawa kecil, beranjak berdiri dan melangkah menaiki undakan tangga. Seperginya Agia, Zira memenceti remote TV, mencari acara yang bisa menemaninya menunggu suami pulang. Ting! HP yang ada di saku celananya berbunyi, ada notifikasi yang masuk. Zira yang fokus mencari channel bagus, meletakkan remote dan menarik handphone itu. Picture. Papa gue baru pulang tadi pagi. Entar kesini ya. Ada oleh-oleh buat lo. Satu alis Zira terangkat melihat nama kontak Leona yang sudah pasti cewek tetangga Veloz. Beneran ngajakin gelut to the meet. Batin Zira dengan wajah kesalnya. Dia menggigit bibir dengan jari yang terlihat bingung. Chatnya sudah dibaca, tapi pas mau bales jadi banyak mikir. Gimana kalau status pernikahannya ketahuan? Apalagi yang tahu Leona. Bahaya, kan? Loh, di sini? Suara yang cukup mengagetkan dan berhasil membuat Zira sedikit terkesiap. Dia mengangkat kepala menatap ke arah skat pembatas ruangan sana. Di sana ada Papa Aldi yang sepertinya baru saja pulang. Zira meletakkan handphone di sofa, dia beranjak dan mengulurkan tangannya. Baru pulang, Pak? Tanyanya basa-basi. Aldi menatap ke arah tangan Zira yang mengudara. Dia meraih tangan itu, membiarkan menantunya ini mencium punggung tangannya. Entah sih, tapi ada rasa aneh melihat perlakuan Zira yang sopan dan menghormatinya seperti ini. Bayangan di matanya itu si Zira pasti mirip seperti Cakra yang ngeselin dan selalu songong. Ternyata anaknya agak beda. Veloz di mana? Tanyanya setelah menganggukkan kepala. Belum pulang. Jawab Zira jujur. Aldi melirik ke lantai atas sana. Kamu di rumah sama siapa? Ada Agia di atas. Lagi mandi dia. Oh. Gumam Aldi. Dia melangkah menuju dapur. Ambil minum sendiri kalau haus ya. Katanya dengan sedikit berteriak. Iya, Pak. Zira sedikit tersenyum sembari menoleh menatap papa mertua yang membuka kulkas. Itu. Itu dadimu itu. Dia masih suka balapan motor. Tanya Aldi kemudian. Zira mengangguk dengan senyuman. Tapi balapan iseng aja sama Uncle Faith. Paling kalau berangkat ke kantor. Cepet-cepetan sampai di kantornya. Tapi seringnya pakai mobil sih. Motornya jarang dipakai. Kening Aldi berlipat, dia diam dan terlihat sedang mikir keras. Faith? Tanyanya, meyakinkan. Kok namanya kayak nggak asing sih? Gumamnya setelah melihat anggukan Zira. Uncle Faith, anaknya kakak kandungnya kakekku. Tutur Zira, menjelaskan. Faith yang dulu ada di SMA 71 bukan sih? Aldi kembali bergumam.
Namanya Zafai dan Baxel, bukan? Tanya Aldi yang memang jadi kepo. Kedua matanya melebar melihat anggukan Zira. Jadi si Cakra saudara sama si Faith yang dulu sering digebukin? Dia jadi bergumam sendirian dengan wajah syok. Sekarang kening Zira yang jadi berlipat. Digebukin? Maksudnya, dadiku dulu pernah gebukin Uncle Faith. Dengan sangat meyakinkan Aldi menganggukkan kepala. Dulu dadimu itu jagonya gebukin orang. Paling parah, dia pernah bakar kantin sekolahan. Bibir Zira sampai terbuka, kaget mendengar fakta yang papa mertuanya katakan. Sampai bakar kantin? Iya. Sini, papa dongengin. Dengan begitu antusias Ziri beranjak dari sofa. Melangkah mendekati Aldi dan mengambil duduk di anak tangga paling bawah. Dia menyimak Aldi yang cerita dengan posisi duduk di kursi meja makan. Pada zaman muda papa dulu. Menit berlalu motor hijau Veloz melaju pelan karena sudah masuk di gang masuk rumahnya. Vel! Panggil Leona dengan sedikit berteriak. Veloz yang memang melewati depan rumah Leona jadi makin melambatkan motor. Dia tersenyum karena Leona juga tersenyum padanya. Mampir dulu! Suruhnya. Belum mandi gue. Alasan Veloz untuk menolak. Leona sedikit memajukan bibir. Entar abis mandi kesini ya. Ada oleh-oleh dari Vietnam. Veloz tersenyum dengan anggukan saja. Detik kemudian dia bablas masuk ke halaman rumah sendiri. Menghentikan motor tepat di sebelah motor putih milik istrinya. Dia turun dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Hahaha, gak kebayang wajah marahnya Dedi kayak apa. Kening Veloz berlipat melihat istrinya yang tertawa sampai lepas. Apalagi dia ketawanya sama papanya, bukan sama Agia. Dan keduanya terlihat sangat akrab. Padahal papanya ini gak pernah punya waktu hanya untuk sekedar duduk bercerita seperti yang terlihat sekarang. Dari Veloz beranjak besar sampai umurnya yang sekarang ini, yang terekam diingatan hanya Papa Aldi yang suka teriak dan marah-marah. Sekalipun Papa Aldi belum pernah sedekat ini dengan Agia, anak kandungnya. Lalu sekarang? Endea! Seru Zire saat menyadari kedatangan Veloz. Lamunan Veloz buyar karena panggilan itu. Dia melirik papanya yang menoleh menatap padanya. Lalu mulai melangkah mendekati dua orang itu. Kemana aja kamu, Vel? Si Zira sudah menunggumu sejak tadi. Papa Aldi menatap Veloz yang sekarang ada di sebelahnya. Warung wifi sama teman-teman. Jawab Veloz, jujur tentunya. Dia beralih menatap Zira yang wajahnya terlihat santai dan... Ya kayak biasanya sih. Dia merogoh saku jaket dan mengeluarkan handphone lalu menyodorkan handphone itu ke Zira. Zira menerimanya dengan wajah ngenes. Cek kakak, tadi buru-buru. Makanya bisa sampai salah balikin. Gumamnya. Dia beranjak berdiri dan melangkah menuju sofa untuk mengambil handphone milik suaminya. Veloz hanya menghela nafas dan melangkah menaiki undakan tangga. Dia menggaruk belakang telinga dengan rasa yang terasa aneh. Gue kenapa sih? Masa lihat Ziri ngobrol sama papa aja, gak suka? Kok gue jadi aneh gini? Batinnya sembari terus menginjak undakan tangga. Ziri mengerucutkan bibir melihat Veloz yang sudah ada di atas sana. Naik aja, gak apa-apa, Zi. Kata Papa Aldi yang masih menikmati jeli. Ziri tersenyum dengan anggukan kepala. Dia melangkah menyusul Veloz. Langkah kakinya menuju ke balkon, karena Veloz juga ke sini. Maaf ya, gue nggak sengaja angkat telepon dari Bumi tadi. Katanya penuh penyesalan sembari mengulurkan handphone itu ke suaminya yang duduk di kursi balkon. Veloz meliriknya. Tangannya menerima handphone bersofka sehitam itu dengan helaan nafas yang terdengar sangat berat. Iya, gara-gara Elo,
gue jadi teraniaya, batinnya, menyalahkan Zira. Zira mengambil duduk di kursi yang kosong. Dia memerhatikan wajah Phylos yang terlihat seperti korban kebakaran. "Endia, lu baik-baik aja?" tanyanya, penasaran. Phylos menganggukkan kepala tanpa sepatah kata pun. Zira jadi mengerucutkan bibir. Jadi bingung mau ngomong apa dan bersikap bagaimana. Detik kemudian dia kembali memerhatikan suaminya yang menunduk menatap. Entah apa. Lo diledekin teman-teman lo? Tebak Zira. Pertanyaan yang terasa tepat. Phylos mengangkat kepala, membalas tatapan Zira yang begitu penasaran. Detik kemudian Phylos membuang nafas beratnya melalui mulut. "Gue udah jujur sama mereka," katanya kemudian. Kedua mata Zira mengerjap cepat. "Tentang pernikahan kita?" Phylos menganggukkan kepala. Cuma menggaruk leher belakang dan kembali memasang wajah menyedihkan. "Mereka nggak bakalan bocorkan, India?" tanya Zira yang jadi merasa khawatir kalau status mereka akan menyebar. "Masalahnya tuh bukan yang itu, Zi. Tapi gue jadi dianiaya sama mereka." Kalimat terakhirnya melemah dan lirih. Ya, dia benar-benar merasa sangat dianiaya. Kali ini Zira yang mendengus kasar. Dia menepuk lengan tangan suaminya sedikit kencang sampai membuat Phylos menoleh padanya. "Tenang aja, gue bakalan belain elo. Yang berani aniaya elo, bakalan berhadapan sama gue." Phylos berdecak melihat kepercayaan diri istrinya. "Dalah, gue mau mandi dulu." Dia beranjak dari duduk. Gue juga belum mandi. Endia, ikut mandi ya." Kalimat yang membuat Phylos menghentikan langkah dan menoleh ke arah Zira dengan cepat. "Maksudnya?" tanyanya dengan wajah terkejut. "Maksudnya, lo mau mandi bar?" "Iya." Satu kata yang membuat kedua mata Phylos membulat. "Ntar ikut mandi di sini. Kalau lo udah kelar, panggil gue. Gantian." Zira tersenyum lebar setelah melanjutkan maksud kalimatnya. Lalu dengan santai dia mengusap layar handphone miliknya sendiri tanpa peduli wajah Phylos yang terlihat kecewa. "Kirain ngajakin mandi barengan," gumam Phylos dalam hati. S2 bab 64